Hai Phytoburensis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Phyto Indonesia. Masih dalam program Ngobrolin Motor bareng Om Gun. Menindaklanjuti episode yang lalu, kali ini kita akan masih berbicara mengenai radiator coolant. Tapi kali ini kita akan fokus pada tips bagaimana mengganti dan menangani radiator yang ada pada motor Anda. Kali ini kita akan menggunakan Yamaha NMAX, di mana Yamaha NMAX ini menggunakan volume radiator coolantnya lebih kurang 1 liter, jadi 500 kali. Kita akan menggunakan coolant ice sebanyak 2 pieces. Mau tahu kelanjutannya? Kita ikuti yang selanjutnya. Let's go! Buat kalian yang punya Yamaha NMAX, bisa ikuti tips berikut ini. Jadi sebelum mengganti air radiator, pastikan dulu di mana posisi radiator dan tangki reservoirnya. Untuk Yamaha NMAX, tangki reservoirnya itu ada di bawah footstep. Kita akan buka cover footstep ini untuk melihat posisi tangki reservoir, dan kita bisa melihat posisi air radiator sesuai posisinya di antara lower dan upper, atau bahkan jauh berkurang. Tutup pengisian tangki reservoirnya itu ada di tempatnya footstep. Ini kita buka lapisannya. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana posisi air radiatornya. Nah, ini sudah cukup kering. Untuk posisi air radiator yang baik adalah dia berada di level antara lower dan upper, jadi pas ada di tengah-tengah. Yang maksimal ada di upper. Jangan sampai berada di bawah garis lower, karena itu berpengaruh terhadap performa radiator pada motor Anda. Radiator ini tangki reservoirnya sudah berada di bawah garis lower. Jadi kita akan kuras dan ganti dengan coolant ice. Setelah kita melihat posisi tangki reservoir dan level posisi air radiatornya, selanjutnya kita akan cek kondisi atau keberadaan dari radiatornya sendiri. Di mana posisinya? Nah, radiator itu biasanya nggak jauh dari tangki reservoir. Adalah posisi radiator yang sudah kita buka covernya. Jadi posisi radiator pada motor matic itu berbeda dengan radiator pada motor sport. Kalau motor sport itu biasanya ada di depan, di bawah tangki bensin, posisinya cukup tinggi. Sementara untuk motor matic dia posisinya dekat dengan roda belakang dan posisinya cukup rendah. Nah, ini membutuhkan perhatian yang ekstra. Kenapa? Karena ini posisinya sangat dekat dengan cipratan air. Apalagi saat ini musim hujan, kondisi air hujan itu dapat menyebabkan lama-kelamaan posisi kisi-kisi pada radiator ini akan timbul karat. Jadi disinilah perlunya kita untuk selalu mengecek dan membersihkan kisi-kisi yang ada pada radiator ini. Dan kisi-kisi radiator yang bersih itu akan mempermudah proses pendinginan, ya, proses pendinginan air radiator yang melalui kisi-kisi yang ada pada radiator ini. Kalau posisinya kotor, maka flow atau aliran udara dari kipas sebelah dalamnya itu akan terhambat, sehingga proses pendinginannya jadi terhambat. Dan pastikan ketika Anda akan menguras cairan radiator, kondisinya tidak sedang panas atau tidak baru selesai dipakai. Jadi
Jadi kondisinya harus dingin karena ini cukup berbahaya kalau panas. Lubang pengurasannya di mana? Nah, di sini kita akan buka. Ini ada tempat tap, baut tapnya untuk mengeluarkan cairan radiator. Setelah kita kuras cairan yang ada pada bodi radiator, selanjutnya kita akan kuras juga radiator coolant yang ada pada tangki reservoir. Jadi fungsinya ini adalah tangki cadangan kalau air yang ada pada bodi radiator itu berkurang. Nah, kemasan dari coolant ice ini memudahkan kita saat menuang cairan ke dalam radiator. Setelah kita mengisi radiator coolant pada kisi-kisi radiator, selanjutnya kita akan isi cadangannya pada tangki reservoir. Ya, mudah dan praktis. Jadi buat Anda yang punya motor menggunakan radiator, bisa dilakukan pengecekan dan penggantian air radiatornya sendiri dilakukan di rumah. Itulah sekelumit tips untuk mengganti dan mengecek air radiator. Jika tayangan ini bermanfaat, silahkan klik like dan subscribe, dan jangan lupa share juga. Ingat, FITO di mana pengalaman berkendara diperhitungkan. Let's go!